Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Yuwanita dengan NIM 7311419132 dari Prodi Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia angkatan 2019 di kelas B dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa kebangkrutan pada PT Gajah Tunggal Tbk. Oke, materi yang akan dibahas kali ini ada profil perusahaan, analisis multivariate dan indikasi, lalu kita akan melihat grafik Z-score dan analisanya serta kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah profil perusahaan. PT Gajah Tunggal Tbk atau dalam IDX atau dalam bursa efek dengan kode GJTL adalah salah satu perusahaan pembuat ban di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dengan memproduksi dan mendistribusikan ban luar dan ban dalam sepeda. Selanjutnya, perusahaan ini berkembang memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor pada tahun 1971, diikuti oleh ban biasa untuk mobil penumpang dan niaga pada tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. Pada saat ini, Gajah Tunggal mengoperasikan 5 pabrik dan ban dalam untuk memproduksi ban radial, ban bias, dan ban sepeda motor, serta 2 pabrik yang memproduksi kain ban dan SBR atau styrene butadiene rubber yang terkait dengan fasilitas produksi ban. Kelima pabrik ban dan pabrik kain ban ini berlokasi di Tangerang, sekitar 30 km di sebelah barat Jakarta. Sedangkan pabrik SBR berlokasi di Kompleks Industri Kimia di Merak, Banten, sekitar 90 km sebelah barat Jakarta. Nah, untuk visi dari PT Gajah Tunggal sendiri yaitu menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan rekapitulasi global. Dan dilengkapi dengan misinya yaitu menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portofolio produk ban yang optimal dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul di saat yang sama, terus meningkatkan ekuitas merek produk, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan memberikan profitabilitas atau hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Selanjutnya ada analisis multivariate untuk perusahaan go public atau perusahaan yang ada di bursa efek ya teman-teman. Diketahui bahwa rumus dari ZI yaitu 1,2 X1 plus 1,2 X4 plus 3,3 X3 plus 0,6 X4 ditambah 1 kali X5 dengan variabel X1 aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. X2 yaitu laba ditahan dibagi total aset. X3 yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi nilai buku total hutang. Dan X5 yaitu penjualan dibagi total aset. Baik. Nah, indikasinya sendiri ZI ketika ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, Z-score atau ZI-nya lebih dari 2,99 itu menandakan atau mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga, ketika Z-score-nya di antara 1,81
dengan 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu atau biasa disebut dengan gray area. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ketahui ini adalah data yang diambil dari laporan keuangan atau neraca PT Gajah Tunggal Tbk yang ada di Bursa Efek Indonesia, bahwa kita ketahui aktiva lancarnya tahun 2019 dengan 2020 mengalami penurunan dari 8.097.861 menjadi 7.624.956. Hutang lancarnya pun juga mengalami penurunan. Begitu pula dengan total aktiva. Lalu untuk laba ditahan mengalami kenaikan dari 4.372.321 menjadi 4.076.949. Adapun laba sebelum bunga dan pajak mengalami kenaikan juga. Kita bisa lihat di tabel dari 457.876 menjadi 476.377. Kalau untuk senilai saham biasa dan preferen tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, jadi tetap. Lalu untuk nilai buku total hutang mengalami kenaikan dari 6.235.631 menjadi 6.855.147, serta penjualannya mengalami penurunan sebesar dari 15.939.421 menjadi 13.434.592. Nah, melalui rumus-rumus yang tadi sudah dijelaskan, diperoleh Z-score pada tahun 2019 sebesar 1,5772 dan pada tahun 2020 sebesar 1,8471. Oke, mari kita lihat selanjutnya grafik Z-score-nya. Ini dapat dilihat ya teman-teman, grafik Z-score-nya dari tahun 2019 dan 2020. Oke, berikut adalah analisanya berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Gajah Tunggal Tbk, yaitu produsen ban terbesar di Asia Tenggara pada tabel yang diketahui tadi, bahwa pada tahun 2019 kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori berpeluang besar mengalami kebangkrutan dengan Z-score sebesar 1,5772, yang mana Z-score tersebut kurang dari 1,81. Dan pada tahun 2020 kondisi perusahaan mengalami kenaikan dengan Z-score sebesar 1,8471, yang mana angka ini menunjukkan Z-score-nya itu di antara 1,81 dengan 2,99. Ya, tetap pada gray area ya teman-teman, atau masih dalam area abu-abu di mana kita tidak tahu ini perusahaan itu bangkrut ataupun berpeluang tidak bangkrut, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya ada kesimpulan bahwa PT Gajah Tunggal Tbk pada tahun 2019 sampai 2020 ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan bisa dikatakan belum cukup baik. Dari kelima indikator yang paling berpengaruh itu adalah X3 dan X4, yang mana memang benar untuk laba mengalami kenaikan pada kedua tahun itu. Namun, nilai pasar saham juga harus diperhatikan, bahwasannya nilai pasar saham pada 2 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Juga penjualan perusahaan juga mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, pada situasi ini perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Gajah Tunggal Tbk
Z-score pada tahun 2019 itu menunjukkan dalam kategori black area karena angka Z-score-nya berada di bawah indikator 1,81. Jadi berkemungkinan besar untuk mengalami kebangkrutan. Nah, sedang untuk tahun 2020 Z-score sendiri berada dalam kategori gray area yang mana belum tentu dapat dikatakan berpeluang bangkrut atau berpeluang tidak bangkrut. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam perusahaan maupun dalam keuangan perusahaan itu sendiri, agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Seperti itu. Untuk sarannya sendiri, bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tidak semata-mata mengendalikan indikator tersebut, indikator keuangan, dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PT ini atau PT Gajah Tunggal Tbk. Indikator-indikator keuangan tersebut hanyalah sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut atau perusahaan tersebut akan sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan secara keseluruhan atau maksimal. Bagi pihak perusahaan itu sendiri juga harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio penjualan, rasio kerja, modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Oke. Baiklah teman-teman, cukup sekian analisa kebangkrutan dari PT Gajah Tunggal Tbk yang sudah saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan pasti dalam penjelasan saya maupun PowerPoint yang saya tampilkan. Terima kasih atas perhatiannya juga waktu teman-teman untuk sudi melihat video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk semua teman-teman serta para penonton yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.